Salam bahagia dan selamat pagi. Mohon izin, saya Fredrik Selano, Kepala SD Negeri 32 Kota Sorong, Papua Barat Daya, ingin berbagi praktek baik saya tentang perencanaan berbasis data di SD Negeri 32 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam pengelolaan sekolah, termasuk di SD Negeri 32 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Sebagai salah satu institusi pendidikan dasar, sekolah ini memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan tercapainya kompetensi dasar siswa dalam berbagai aspek, terutama untuk literasi, numerasi, dan karakter siswa. Namun, situasi yang terjadi seperti capaian belajar siswa yang belum merata, keterbatasan sarana pembelajaran, serta kurang optimalnya pemanfaatan data dalam rapor pendidikan sebagai dasar perencanaan atau tindak lanjut dalam pembelajaran atau hasil asesmen siswa yang belum maksimal, bahkan tingkat kehadiran siswa, kebutuhan pelatihan guru, kesenjangan capaian belajar antar siswa, kurangnya keterlibatan orang tua, dan rendahnya kemampuan guru dalam menyusun modul ajar dapat diidentifikasi dan ditangani dengan pendekatan berbasis data. Data yang dikumpulkan memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi di sekolah, sehingga pengambilan keputusan itu lebih tepat dan kena sasaran. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya Bapak akan menampilkan atau memaparkan, menunjukkan pada Bapak Ibu tentang rapor pendidikan SD Negeri 32 Kota Sorong pada tahun 2023 atau tahun sebelumnya. Data yang kita lihat dalam rapor pendidikan sekolah kami bahwa yang pertama tentang kemampuan literasi murid. Kelihatan pada tampilan ini adalah kemampuan literasi yang dinilai adalah pemahaman murid terhadap teks sastra. Ini telah menunjukkan bahwa ada kenaikan daripada kemampuan literasi murid di sekolah kami. Yang kedua, tentang karakter murid, bahwa ini telah dinilai baik, yang presentasinya telah naik dari tahun 2022. Karakter murid dinilai dari akhlak, tentang keimanan, sikap gotong royong, kreativitas, cara pikir, dan kemandirian. Yang berikut kita lihat kondisi keamanan sekolah. Ini hasil yang diberikan adalah baik, di mana nilainya dari tahun 2022 meningkat. Pada indikator keamanan sekolah dinilai dari pemahaman dan pengalaman atas hal yang bisa mengganggu fisik dan mental. Yang berikut tentang kondisi kebinekaan sekolah telah dinilai baik, tapi juga kualitas pembelajaran yang masih nilai sedang, serta kemampuan numerasi yang masih kurang. Oleh sebab itu, hal yang perlu untuk kita akan evaluasi dan tingkatkan adalah setiap indikator atau setiap kemampuan siswa yang harus kita perlu perbaiki dan kita tingkatkan adalah kemampuan literasi murid, kualitas pembelajaran, dan juga kemampuan numerasi murid. Selanjutnya kita akan melihat hasil data dari rapor pendidikan sekolah kami pada tahun 2024. Yang pertama, kemampuan literasi. Di sini hasil kami adalah baik atau naik dari tahun sebelumnya, di mana untuk kemampuan literasi hal membaca dan memahami teks non-fiksi
atau surat, artikel, dan teks fiksi atau dongeng dan novel sudah kami lakukan yang walaupun hanya naik sedikit. Kemudian kemampuan numerasi murid ini masih sedang walaupun nilai naik dari tahun sebelumnya, di mana siswa memahami dan menggunakan konsep bilangan, aljabar, geometri, dan data. Dilihat dari yang komponen berikutnya adalah tentang karakter murid. Dinilai baik, di mana telah dilakukan atau ditampilkan anak-anak dalam sikap beriman, berakhlak, bergotong royong, kreatif, kritis, menghargai keberagaman, dan mandiri. Selanjutnya kita akan lihat kondisi keamanan sekolah yang dinilai sudah cukup baik dan nilainya naik dari tahun 2023. Sementara kondisi kebinekaan sekolah sudah baik dan sudah naik dari tahun 2024. Dan yang terakhir adalah kualitas pembelajaran sudah lumayan naik walaupun nilainya masih sedang dari tahun 2023. Di mana kualitas pembelajaran itu telah nampak dalam suasana kelas yang teratur serta perhatian dan dukungan dari pendidik. Untuk menjawab permasalahan yang terjadi di SD Negeri 32 Kota Sorong, maka sekolah mengambil beberapa langkah atau tindakan. Yang pertama, mengadakan pelatihan-pelatihan khusus bagi guru tentang bagaimana memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Yang kedua, tetap memberikan pendampingan secara berkala melalui kelompok kerja guru, tapi juga komunitas belajar yang ada di sekolah kami. Yang ketiga, kita tetap berdiskusi di dalam kegiatan-kegiatan kombel lainnya, dan hasil yang akan kami harapkan adalah bagaimana guru dapat menginterpretasi data-data baik itu asesmen diagnostik maupun hasil ujian atau hasil asesmen daripada kegiatan yang dilakukan di sekolah kami, baik itu asesmen awal maupun juga asesmen kognitif yang ada di sekolah kami. Permasalahan yang sering terjadi di sekolah kami adalah berbagai macam tantangan dalam mengimplementasi praktek baik perencanaan berbasis data yang ada di SD Negeri 32 Kota Sorong. Yang pertama, rendahnya capaian belajar siswa. Yang kedua, keterbatasan kompetensi guru dalam menganalisis data di PEN. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur teknologi. Yang keempat, kurangnya keterlibatan orang tua. Yang berikut, minimnya pengelolaan data yang terstruktur. Dan yang terakhir, beban administrasi guru yang menjadi persoalan bagi kami. Dari hasil implementasi praktek baik kami tentang perencanaan berbasis data di SD Negeri 32 Kota Sorong, Papua Barat Daya, maka telah terlihat antara lain bahwa guru sudah lebih optimal dalam menggunakan data lewat kegiatan-kegiatan workshop yang telah kami lakukan. Tapi juga siswa telah menunjukkan peningkatan terhadap capaian pembelajaran, khususnya dalam kegiatan aspek literasi dan numerasi. Kemudian, orang tua telah menunjukkan keterlibatan, kolaborasi, gotong royong dengan pihak sekolah, baik itu terhadap guru maupun kepada peserta didik itu sendiri, sehingga telah tercipta budaya berbasis data dalam pengelolaan sekolah yang lebih transparan dan akuntabel. Demikian paparan kami tentang praktek baik perencanaan berbasis data di SD Negeri 32 Kota Sorong. Berharap praktek baik ini
akan menjadi bagian untuk pengalaman terbaik bagi sekolah-sekolah lain dalam mempraktikkan kegiatan perencanaan berbasis data. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan salam guru hebat. Harapan saya, dengan adanya kegiatan ini, saya dapat menyajikan data-data yang akurat guna membantu kualitas pembelajaran di sekolah ini. Harapan saya dengan adanya kegiatan ini, saya dapat mengenal diri untuk memahami tugas dan tanggung jawab dalam rangka mengembangkan potensi dan kemampuan guru.